Jawab berapa lu? Gantian sih. Ya, malu-maluin dia. Timnya parah ini. Madrid 2-0 lagi kan. Dari nggak semalam, nggak sekarang kalah. Parah, semalam main itu Madrid udah nggak ada Ronaldo juga sih. Ya, masa ngandelin Ronaldo doang sih? Gak rame lah. Biasanya kan dari tahun-tahun lalu juga Ronaldo sama Messi bikin rame El Clasico. Klasiko aja. Emang lu tahu kenapa El Clasico bisa sengit gitu? Kalau nggak salah sih masalah Katalan sama Spanyol kan. Ya itu jadi salah satu faktor selain emang Barca sama Madrid itu klub paling gede di Eropa sama Spanyol. Yang bikin rame penontonnya juga di Spanyol ya karena itu masalah Katalan sama Spanyol orang-orangnya kan. Emang kenapa dah Spanyol sama Catalonia? Iya, konflik antara Spanyol sama Catalonia. Catalonia udah dari tahun-tahun lalu kan pisah sama Spanyol. Nah, jadi pengen jadi negara baru gitu. Emang kenapa alasannya? Jadi gini yo, orang-orang Katalan tuh mereka merasa bukan bagian dari Spanyol. Terus kalau dilihat dari sejarahnya pun, dari ekonomi dan budaya, mereka beda dari Spanyol. Terus Katalan pun sebenarnya udah minta referendum, dia pengen merdeka dari Spanyol. Gitu. Makanya hubungan antara Spanyol sama Catalonia itu sampai ke bawah ke sepak bola, yaitu El Clasico. Ringkasnya begitu. Panas banget. Kabarnya juga di Catalonia El Clasico-nya ditunda. Hari ini panas banget. Iya, jam 1 kita kuliah kan. Iya makanya. Lu pada ngapain sini? Weh Bar, bro, ngapain lu di sini? Pada Biasa, main PES. Pokoknya bahasa serius banget. Lagi bahasa apa sih? Bahas bola, Bar. Biasa, El Clasico. Ya El Clasico. Bar kalah jelas menang. Ya elah, bahas bola aja. Bahasa serius banget mukanya. Ye, gitu-gitu juga El Clasico ada bahasan serunya juga di luar bola. Oh, masalah ini ya Spanyol sama Katalan. Menarik sih isunya tentang referendum kan. Menurut gua pas banget sama kita yang semester ini lagi belajar ilmu negara. Oh, materi ini nih. Asal mana negara kan? Nah, yang teorinya banyak itu ada 8. cocok ngebahas masalah antara Katalan sama Spanyol bisa jadi salah satu contoh teori asal mula negara. Persoalannya sama kayak Timor dulu. Ada 8 teori kan tentang teori asal negara itu. Emang mata kuliah ilmu negara ini bikin kita tahu banyak bahasan soal negara. Kayak yang barusan kita omongin ini nih, isu soal Katalan sama Spanyol. Yoi, apalagi kita ilmu negaranya didosenin sama Pak Yanu. Kan dia kalau ngebawa materi tuh asik tuh. Soal Katalan yang mau pisah dari Spanyol gitu, maksudnya ke teori asal mula negara mana ya pasnya? Jadi teori asal mula negara itu ada 8 yo. Yang pertama perjanjian masyarakat, kedua pengalihan hak, ketiga penaklukan, keempat ketuhanan, kelima organis, keenam garis keluargaan, ketujuh metafisis, dan terakhir itu teori alamiah yo. Kalau setahu gue sih teori perjanjian masyarakat itu negara tuh muncul karena masyarakatnya memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Terus dia juga saling melindungi dan menghargai sesama. Gitu sih kalau setahu gue. Kalau teori perjanjian itu. Iya kali ya. Kalau menurut gue sih itu masih masuk akal. Soalnya kan teori pengalihan hak itu masyarakat mengasihkan sebagian haknya kepada negara lalu dikelola oleh negara. Ya sih, itu jauh banget dari masalah Katalan. Kalau yang teori organis gimana tuh? Kalau menurut gua, teori organis itu negara itu dianalogiin sebagai makhluk hidup yang lama-kelamaan itu berkembang sebagai masyarakat. Kalau teori penaklukan ya kayak sepak bola aja, tim yang kuat dia bakal menang, ya tim yang nggak bakal bisa ngelawan tim yang kuat dia bakal kalah. Wah, kalau Katalan menang di bola bisa naklukin negara lain gak ya? Biar nggak cuma lewat perang aja naklukinnya. Ya kayak gitulah, bisa aja lu. Tapi teori penaklukan kayak nggak manusiawi gak sih? Apa nggak ada cara lagi apa yang lebih halus? Ada nggak sih negara yang muncul karena teori ketuhanan? Ada atau enggaknya sih untuk negara-negara sekarang gue nggak tahu pastinya ya. Cuman kalau teori ketuhanan itu negara yang haknya dikaruniai oleh Tuhan. Contohnya dulu kayak kerajaan yang perintah raja itu mengatasnamakan Tuhan. Wah, sampai segitunya. Halus sih, tapi zaman sekarang kan rakyat nggak bisa nerima aja apa kata-kata si raja atau si penguasa. Itu juga ujung-ujungnya nggak enak. Bukannya teori kekeluargaan itu halus ya? Kalau itu gimana sih? Ada yang tahu gak? Kalau itu sih jelas halus banget karena negara itu terbentuk dari adanya perkembangan suatu keluarga yang membentuk jadi negara. Dari keluarga bisa jadi negara gitu ya? Nggak gitu loh. Maksudnya dalam teori kekeluargaan itu orang-orang yang mempunyai hubungan darah berkembang menjadi suatu suku. Kemudian berkembang lagi secara lebih luas hingga menjadi suatu negara. Oh gitu ya. Tapi ada nggak sih yang emang karena pure kebutuhannya aja tanpa adanya ikatan darah? Ada namanya teori metafisis. Nah, teori itu terbentuk dari adanya kebutuhan mereka dan benar-benar natural aja terbentuknya. Oh jadi kebentuk secara nggak langsung gitu ya?
Ya namanya juga karena kebutuhan. Malah dari buku yang gue baca ya, teori itu sampai kebingungan siapa pemimpinnya karena terjadi begitu aja. Iya sih, bingung juga kalau terjadinya gitu aja. Tapi tetap ada teorinya kan? Ya makanya. Udah jam berapa nih? Lah, maaf ya, pasti jam segini, buru-buru banget. Biasa. Ya elah, bentar dulu. Satu lagi nih, ada teori alamiah. Kalau lu bisa jawab, lu boleh pulang. Ya, teori alamiah itu ya, di mana masyarakat memenuhi dan menampung kebutuhannya sendiri dengan cara membentuk organisasi. Nah, organisasi itu disebut negara. Bener nggak tuh? Apa ngarang doang biar balik? Ya lah, lu cek aja di buku ilmu negara. Iya bener tuh. Gue juga pernah baca di buku ilmu negara kita. Iya, balik dah. Hati-hati ya. Jadi ini kita dari tadi ngomongin masalah Catalan, cocoknya pakai teori yang mana nih kira-kira? Bentar. Dari tadi kita ngebahas teori ini sampai 88-nya loh kita bahas. Ya juga ya. Udah. Pas lagi aja ngapain kita? Ya udahlah, lu pada lanjut main deh. Gue balik. Ya. Hati-hati.